Wajah Raja Iblis Neraka Darah memucat, tak bisa berkata-kata. Makhluk dunia bawah ini sama sekali tidak mengikuti naskah. Biasanya, bukankah seharusnya mereka menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya untuk menyelamatkan dewa dunia bawah? Mengapa dia sekarang begitu bersemangat untuk menutup lorong itu? Bukankah dia hanya berpura-pura? Mata Raja Iblis Neraka Darah berkedip-kedip memikirkan hal ini. Apakah kau benar-benar tidak peduli dengan hidup atau mati dewa dunia bawah? Sepertinya kau tidak menunjukkan ketulusan. Baiklah, kalau begitu, aku akan menutup lorong itu. Kupikir kau bukan dewa pemusnahan, jadi kau memang pintar, tapi aku tidak menyangka. Kaisar Nether tidak repot-repot membuang waktu di sisi lain. Dengan suara keras, lorong itu mulai menutup. Seketika, aura dunia bawah mulai mundur dari jurang. Orang ini, dia benar-benar mundur. Raja Iblis Neraka Darah tercengang. Apakah ini caramu bernegosiasi? Dia belum mengatakan apa-apa, dan orang ini baru saja menutup lorong itu. Untuk apa dia membukanya? Apa dia hanya bercanda? Kembali di dunia bawah, Kaisar Nether juga sedikit gugup, menatap Yuki Ansue, Chen Sisi, dan yang lainnya dengan gugup. Nyonya, apakah kita benar-benar akan menyegel lorong ini? Setelah disegel, membukanya kembali akan sulit. Jangan panik, kata Yuki Ansue tenang, matanya berkedip-kedip. Menurut apa yang kita pelajari dari Qin Chen, meskipun abis memiliki banyak makhluk kuat, para penguasa Dao tidak bersatu. Ini bukan rahasia, ini informasi publik. Kalau tidak, jika makhluk-makhluk kuat abis bersatu, Dewa Nether tidak akan mampu mempertahankan abis sampai sekarang. Biasanya, hanya ada satu penguasa Dao di suatu wilayah. Sekarang, seorang penguasa Dao baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya telah muncul di wilayah penguasa Dao Mi, dan dia bahkan telah menghubungi kita. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah wilayah Dao Lord Mi telah ditembus dan wilayah itu telah berpindah tangan, dan Dao Lord di depan kita adalah orang yang menerobos wilayah Dao Lord Mi, tetapi kemungkinan ini tidak besar. Jika seorang Dao Lord jatuh begitu mudah, Dao Lord Mi tidak akan mampu menjelajahi abis selama bertahun-tahun. Petik 2. Dan kemungkinan kedua adalah sesuatu terjadi di wilayah Dao Lord Mi, yang mengakibatkan Dao Lord Mi tidak berada di wilayahnya sendiri, dan orang ini diam-diam telah menghubungi kita. Petik 2. Lagi pula, menghubungi dunia bawah kita adalah hal yang sangat penting. Dao Lord Mi Abyss dan Dao Lord Ling telah berjuang untuk ini selama bertahun-tahun. Jika ada kemungkinan sekecil apapun, mereka tidak akan pernah membiarkan Dao Lord lain menghubungi kita. Jika memang begitu, orang ini akhirnya telah menjalin hubungan dengan dunia bawah kita dan tidak akan pernah menyerah begitu saja. Lebih lanjut, aku punya alasan untuk menduga bahwa apa yang terjadi di wilayah Dao Lord kemungkinan besar terkait dengan masuknya Tuan Muda Chen ke Abyss. Mendengar kata-kata ini, mata semua orang terkejut, dan mereka semua menoleh ke arah Yuki Ansue. Tatapan Yuki Ansue dalam dan termenung. Bagaimana mungkin kebetulan seperti itu bisa terjadi? Selama ribuan tahun, Dewa Dao telah menempati lorong antara jurang dan dunia bawah. Bagaimana mungkin ada Dewa Dao lain yang menempatinya begitu Tuan Muda Chen masuk? Jika ada terlalu banyak kebetulan, maka apa yang disebut kebetulan itu kemungkinan besar benar. Terus tutup lorongnya, perintah Yuki Ansue tegas. Baik, Kaisar Nether menurut, perlahan menutup lorong sambil mengumpulkan kekuatannya yang terbuang. Di sisi lain jurang, Raja Iblis Neraka Darah benar-benar tercengang. Apakah orang ini benar-benar tidak peduli dengan hidup atau mati dewa dunia bawah? Apakah dia benar-benar berencana untuk menutup lorong itu? Awalnya, Raja Iblis Neraka Darah khawatir Kaisar Nether berpura-pura menutup lorong untuk memaksanya mengubah pendiriannya. Namun sekarang, menyadari bahwa dia sebenarnya telah mulai menutup lorong dan mengumpulkan auranya, dia benar-benar panik. Jika pihak lain menutup saluran, bukankah semua kontak akan sia-sia? Bagaimana mungkin kesempatan bagus seperti itu terbuang sia-sia? Tunggu. Melihat aura Kaisar Nether hampir menghilang sepenuhnya,
Raja Iblis Neraka Darah berteriak cepat. Apa, kau bersedia memberitahuku sekarang? Kaisar Nether berhenti sejenak untuk mengatur napas dan mendengus. Aku tidak akan mengungkapkan namaku dengan mudah. Kau boleh tahu, tapi setidaknya kau harus menawarkan sesuatu sebagai gantinya, kan? Kata Raja Iblis Neraka Darah sambil mencibir, matanya bergerak-gerak. Buang-buang waktu. Nada bicara Kaisar Nether terdengar tidak senang, dan ia segera berhenti berkomunikasi dan mempercepat penutupan saluran. Sialan, orang ini, kenapa dia begitu keras kepala? Raja Iblis Neraka Darah cemas. Sudahlah. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Akulah Raja Iblis Neraka Darah dari Abis. Tepat ketika aura Kaisar Nether hampir menghilang sepenuhnya, Raja Iblis Neraka Darah tak kuasa lagi menahan diri dan buru-buru mengungkapkan namanya. Berhasil. Yu Qiansui, Chen Sisi, dan yang lainnya tersenyum gembira. Ini adalah semacam perang psikologis, sebuah kompetisi untuk melihat siapa yang akan menyerah lebih dulu. Dalam situasi ini, orang pertama yang menyerah pasti akan merasa kurang percaya diri dan akan ditekan serta dikendalikan. Itu sudah lebih dari cukup. Boom! Kaisar Nether akhirnya berhenti menahan auranya dan membuka kembali lorong itu. Sialan, orang ini gila. Dia hampir menutup lorong tadi. Setelah tertutup, akan sulit untuk membukanya lagi. Wajah Raja Iblis Neraka Darah berubah muram. Sudah kubilang namaku, jadi kau harus memberitahuku identitasmu, kan? Raja Iblis Neraka Darah mendengus dingin, dan kehampaan bergetar saat suaranya terdengar. Kaisar Nether mencibir, tidak masalah jika aku memberitahumu. Ingat gelarku, Kaisar Dewa Nether. Kaisar Dewa Nether. Raja Iblis Neraka Darah tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Bukankah ini hanya penguasa domain? Ya, apakah kau terintimidasi oleh gelarku? Kaisar Nether memiliki aura superior dan mencibir. Dia terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak dan berkata langsung, rumor mengatakan bahwa ada banyak orang kuat di jurang, dan kekuatan jurang juga luar biasa, yang dapat memberi kita bantuan pasti. Kaisar Dewa ini sekarang mengendalikan jurang. Bisakah kau, orang ini, mewariskan kekuatan jurang yang murni dan tak terkontaminasi? Membantu Kaisar Dewa ini dalam kultivasinya. Oh, kau, penguasa dunia bawah yang baru, begitu sombong meskipun kau meminjam kekuatan. Penguasa Iblis Neraka Darah terdiam. Kaisar Netherworld menyela lagi, mengejeknya dengan nada menghina. Kau pikir aku penguasa dunia bawah tanpa alasan? Ini semua tentang keuntungan bersama. Kalau tidak, maukah kalian, penduduk Abis, berbaik hati dan tanpa pamrih meminjamkan kekuatan kalian kepadaku? Kenapa aku harus sopan? Aku, Kaisar Dewa Netherworld, telah menjelajahi dunia bawah. Aku mengerti prinsip ini. Aku tidak perlu sopan. Meminjamkan atau tidak meminjamkan bukanlah jalan satu arah, kedua belah pihak memiliki keinginan ini. Karena kau telah secara proaktif menghubungi dunia bawahku, kau pasti memiliki niat ini. Apa kau masih ingin berpura-pura di hadapanku? Kaisar Netherworld bersikap tidak sopan dan acuh tak acuh. Kaisar Dewa ini benar-benar kekurangan waktu. Aku tidak punya pilihan lain. Aku khawatir orang itu akan berkolusi dengan Laut Semesta, yang akan menyebabkan invasi oleh Kaisar Dewa Dimensi Tinggi Laut Semesta. Karena itulah aku meminta bantuan kalian. Kalau tidak, kalian bahkan tidak layak berkomunikasi denganku. Para Raja Iblis Neraka Darah di balik jurang terdiam. Ini mungkin orang pertama yang menginginkan kekuatan abisal mereka dengan arogan seperti itu. Tentu saja, dia juga orang yang cerdas. Begitulah penilaian Raja Iblis Neraka Darah terhadap Kaisar Netherworld. Raja dunia bawah yang baru diangkat ini memang telah menebak banyak hal, tidak heran dia begitu arogan dan sombong. Suara Raja Iblis Neraka Darah bergema lagi, anak muda, kau cukup tegas, tapi kau harus mengerti, saat ini, kaulah yang meminta bantuanku. Kenapa kau membutuhkanku? Tentu saja, kau ingin memasuki alam yang lebih tinggi dari Kaisar Dewa Dimensi Tinggi di dalam laut semestamu, alam Dewa Dunia Bawah hari ini.
Ini untuk menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat di laut semesta. Dan meskipun aku punya tujuan sendiri, antara kau dan aku, apakah dominasimu benar-benar pantas? Apa kau tidak khawatir aku akan menolakmu? Kaisar Netherworld tetap bersikap dingin, menolakku. Apa manfaatnya bagimu? Atau, jika aku tidak bisa menahan invasi laut semesta, apa gunanya bagimu? Begini saja, di dunia bawah saat ini, akulah penguasa, satu-satunya yang dapat terhubung dengan abis. Jika aku binasa, aku pasti akan menghancurkan lorong ini sepenuhnya, dan kau tidak akan memiliki kesempatan seperti hari ini. Lagi pula, tanpamu, aku masih bisa menemukan orang lain dari abis, seperti Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran telah mencoba menyerang dunia bawah kita selama bertahun-tahun. Di saat kritis ini, aku tidak keberatan bekerja sama dengannya. Antara kau dan aku satu-satunya. Kau bisa digantikan sesuka hati. Raja. Iblis neraka darah mencibir, mencari Dewa Kehancuran. Tahukah kau bahwa Dewa Kehancuran sedang memburu Dewa Dunia Bawah? Jika kau bekerja sama dengannya, apa kau tidak takut melukai Dewa Dunia Bawah? Raja Iblis neraka darah mencibir. Hati semua orang berdebar kencang. Akhirnya, mereka mendengar beberapa informasi yang berguna. Pantas saja Dewa Kehancuran tidak berada di wilayahnya sendiri, tetapi justru memburu Dewa Dunia Bawah. Hahaha. Sementara itu, Kaisar Netherworld tertawa terbahak-bahak. Melukai Dewa Dunia Bawah. Konyol sekali. Kata Kaisar Dewa Netherworld dengan nada sarkastis, sepertinya kau tidak terlalu pintar. Sebenarnya, kematian Dewa Netherworld hanya baik untukku, bukan buruk. Lagi pula, jika Dewa Netherworld kembali hidup-hidup, masih dipertanyakan apakah aku, penguasa Netherworld yang baru dipromosikan, dapat mempertahankan posisiku. Apa kau pikir aku ingin Dewa Netherworld kembali hidup-hidup? Mendengar kata-kata ini, Raja Iblis Neraka Darah tercengang. Ya, jika Dewa Netherworld kembali hidup-hidup, bisakah orang ini tetap menjadi penguasa Netherworld? Jika membayangkan dirinya, akankah ia membiarkan Dewa Netherworld kembali hidup-hidup ke Netherworld? Saat ini, Raja Iblis Neraka Darah merasa bahwa apa yang dikatakan Kaisar Nether sangat masuk akal, dan ia sama sekali tidak dapat membantahnya. Pada saat ini, suara Kaisar Nether terus terdengar, dengan acuh tak acuh, sepertinya aku harus mempertimbangkan dengan saksama hubungan kerja sama kita dan apakah kita harus terus bekerja sama. Apa maksudmu? Wajah Raja Iblis Neraka Darah berubah. Kaisar Nether berkata dengan acuh tak acuh, dari apa yang kau katakan sebelumnya, kau memanfaatkan kepergian Dewa Kehancuran untuk menyelinap ke wilayah Dewa Kehancuran dan menghubungiku. Jadi, begitu Dewa Kehancuran kembali, kau harus pergi. Hubungan antara kau dan aku sebenarnya sangat lemah, kalau tidak akan bertahan lama. Apa gunanya menghubunginya? Lebih baik aku menunggu Dewa Kehancuran kembali dan bekerja sama dengannya. Wajah Raja Iblis Neraka Darah berubah, dan dia berkata, Dewa Kehancuran mungkin tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat.